Bang Coki, Siap. ini tempat apa Bang? Oke, jadi ini workshop Pak. Jadi kalau misalnya di bawah itu coffee shop sama tempat ketemu pasien-pasien untuk cetaknya. Nah, hasil cetakannya ini nanti begini kan. Ini cetakan mentah nih Ya, Mas? cetakan mentah. Ini langsung dari kaki anak-anaknya. Misalnya kaki pasien seperti ini. Terus kemudian kita bawa ke sini, terus kita jadikan seperti ini. Ya, ini dia. Untuk kita panaskan dengan oven dan dapat jadi hasilnya dengan plastik gitu loh. Gitu. Jadi ini area untuk produksi. Namanya apa sih ini? Ini namanya Bang Coki? ortosis. 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 Kalau core bisnisnya ini kan prostetik dan ortotik ya. Prostetik itu tangan palsu, kaki palsu. Nah, sedangkan kalau ortosis ini kakinya ada, cuma ada masalah sama motoriknya biasanya seperti itu karena stroke atau karena kerusakan pada otak. Jadi harus dijaga kakinya supaya tidak lebih parah lagi nantinya, kira-kira gitu. Oh gitu Bang. Iya. Ini yang ngerjain Bang Coki sendiri atau ada pekerja lainnya? Iya, jadi saya punya tim juga. Kalau untuk ambil cetakan, terus membuat preskripsi, membuat goalsnya seperti apa harus praktisi kayak kami, kayak saya harus buat bertemu pasien harus saya. Tapi ketika nanti produksi urusan dengan oven, urusan permesinan, kita punya teknisi lagi gitu. Gitu. Biasanya pasien-pasien dengan penyakit apa sih Bang yang kesini yang memesan Bang Coki? Biasanya pasien-pasien dengan penyakit apa sih yang memesan tangan atau kaki palsu ke sini? Oke, biasanya sih pasiennya diabetes karena diabetes harus diamputasi, kecelakaan harus amputasi, terus juga pasien stroke, pasien cerebral palsy, pasien karena tulang belakangnya bengkok, skoliosis sebutannya, terus atau kakinya rata ya, pokoknya yang ada masalah sama tulang dan muskular lah gitu. Mas, setelah pencetakan awalnya ini, terus sampai jadi itu berapa lama? Butuh proses berapa lama, Mas? Biasanya sih kalau misalnya satu pasien pagi cetak, besok sudah bisa fitting. Kita kan ada proses namanya fitting. Jadi ini contohnya? Ya, ini hasilnya. Boleh saya pegang? Boleh. Ini kalau udah jadi seperti ini. Jadi ini udah di fitting dulu. Pertama-tama harus ketemu lagi nanti sama pasiennya apakah sudah pas atau belum. Kalau misalnya tidak pas, nanti kita revisi ulang gitu sampai pasien tidak merasa kesakitan gitu. Tidak pakai ini tidak boleh sakit gitu. Pasiennya harus ngerasa nyaman supaya bisa dipakai setiap hari gitu, karena kan ini daily use ya, maksudnya dipakai untuk keseharian, jadi pasien harus merasa comfort untuk menggunakannya gitu sih. Jadi 1-2 hari udah bisa sebetulnya. 1-2 hari udah bisa, berarti cepat juga ya Bang? Cukup cepat sih, cuma karena memang banyak, jadi kita bikin standar 7 hari kerja sih gitu. Ini kuat, bahannya apa sih ini Bang Coki? Ini bahannya polipropilen termoplastik, jadi plastik lembaran, terus dimasukin ke oven, dipanaskan, baru nanti dicetak di cetakannya yang ini. Gitu. Nah kalau boleh tahu, untuk satu seperti ini harganya berapa nih Bang Coki? Kalau kerja sama rumah sakit, kita jual 2,5 juta sih satu ini. Satu. Tapi kalau pribadi pesan ke sini? Iya, kalau misalnya bukan charity, ya 2,5 juta. Tapi kadang kan kita juga suka support anak-anak cerebral palsy yang memang tidak mampu gitu. Tapi lewat komunitas anak-anak yang memang tidak mampu. Seberapa sering tuh Bang Coki biasanya melakukan charity seperti jadi? Setiap bulan kita harus setiap bulan kita harus support anak-anak cerebral palsy, karena di Bekasi ini sendiri
kita sudah komitmen dengan komunitas namanya Beta Cici. Itu ada 250 anak gitu. 250 anak yang harus dibantu, tidak semuanya langsung, artinya mungkin sebulan 10 anak, sebulan 10 anak gitu. Selain anak-anak cerebral palsy juga kita kadang suka support teman-teman kusta yang di Sitanala, Tangerang. Gitu, kita kasih kaki palsunya. Luar biasa Bang Coki gerakannya Bang. Dikit-dikit aja sih. Berarti itu orang-orang yang di Bang Coki bantu itu yang dikasih gratis tuh bantu, berarti dia apa sih ya, berarti nggak mampu beli berarti? Iya, tidak mampu. Memang kayak misalnya anak cerebral palsy itu orang tuanya hanya tukang ojek, misalnya ojol gitu. Nah, kalau kayak misalnya di di Sitanala, teman-teman kusta udah pasti nggak mampu karena mereka tidak punya pekerjaan gitu kan. Tidak ada yang akan mau merekrut mereka karena mereka kusta. Orang secara stigma takut lah akan menular atau apa gitu. Jadi biasanya hanya jadi tukang beca atau ya hanya jualan dagang untuk area-area perumahan kusta. Jadi orang-orang seperti itu memang layak di-support sih. Bang Joki udah berapa lama nih bikin kaki palsu dan tangan palsu? Saya dari 2013, jadi saya dapat beasiswa dari Kementerian Kesehatan untuk sekolah bikin khusus buat bikin prostetik ortotik. Jadi 2009 sampai 2013 sekolah. 2013 saya buka bisnis sendiri sambil keuntungan-keuntungannya kita support buat teman-teman yang nggak mampu gitu sih. Luar biasa. Itu berarti tipsnya Bang Coki rezekinya banyak mungkin. Karena setiap bulan bantu orang terus. Gitu. Bang, kalau dulu sekolahnya di mana sih Bang kalau buat bisa bikin seperti ini? Ada dua ya kalau di Indonesia tuh di Solo ada sekolah prostesis ortosis juga. Kalau di Jakarta ada Jakarta School Prosthetic Orthotic itu di Fatmawati. Di belakang rumah sakit Fatmawati ada. Itu saya sekolahnya di situ waktu itu. Waktu itu di situ? Iya. Nah Bang Coki, ini kan sekarang saya penasaran berbicara untuk bisnis Iya. kafe yang di bawah. Baik.